Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Surya Augusto. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana dari Fakultas Ilmu Komputer. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas besar 1.2 dengan tema mengasah kemampuan berpikir positif untuk meningkatkan komunikasi efektif. Presentasi ini terdiri dari pendahuluan, konsep berpikir positif, hubungan antara berpikir positif dan komunikasi efektif, strategi untuk mengasah kemampuan berpikir positif, dan kesimpulan. Pendahuluan. Saat kita memasuki era di mana interaksi manusia semakin kompleks dan beragam, kemampuan untuk berpikir positif bukan hanya menjadi sebuah keuntungan, melainkan suatu keharusan dalam mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu ada konsep berpikir positif. Definisi berpikir positif. Berpikir positif adalah sikap mental yang optimis, di mana individu menerima dan mengakui ide, pendapat, dan perspektif dengan terbuka. Ini melibatkan melihat sisi baik dalam segala situasi dan menggunakan kekuatan pikiran untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dengan keyakinan dan optimisme. Lalu yang kedua, ada teori psikologi positif. Sebuah cabang dalam ilmu psikologi yang menekankan pentingnya memahami dan memperkuat aspek positif dalam diri manusia serta lingkungan sekitarnya. Teori ini menyoroti bahwa sikap positif dapat membentuk realitas individu dan memengaruhi interaksi dengan dunia sekitarnya. Lalu ada hubungan antara berpikir positif dan komunikasi efektif. Berpikir positif secara signifikan memengaruhi kualitas komunikasi seseorang, dengan mengurangi hambatan seperti prasangka, penilaian cepat, dan ketidakpercayaan. Individu yang memiliki sikap positif lebih mungkin untuk berkomunikasi secara terbuka, empatik, dan inklusif. Lalu ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif bukan hanya tentang kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan secara jelas dan efisien, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk menerima, memahami, dan merespons pesan dari orang lain dengan tepat dan sensitif. Lalu ada strategi untuk mengasah kemampuan berpikir positif. Yang pertama adalah praktikan kebiasaan positif. Mulailah setiap hari dengan afirmasi positif, fokus pada hal-hal baik dalam hidup, dan bersyukur atas pencapaian kecil. Kebiasaan ini dapat membantu membangun pola pikir yang optimis dan mengurangi dampak negatif dari stres dan ketidakpastian. Lalu yang kedua adalah ciptakan lingkungan positif. Hindari lingkungan yang toksik dan berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung pemikiran positif dan pertumbuhan. Lingkungan yang positif dapat memengaruhi secara positif sikap dan pola pikir seseorang. Lalu ada jadilah pembelajar seumur hidup. Selalu terbuka untuk belajar dan berkembang. Lihat setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar dari pengalaman tersebut. Memiliki sikap belajar yang positif membantu individu untuk tetap fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Lalu yang keempat, latih empati. Berlatih untuk memahami sudut pandang orang lain dengan teliti. Dengarkan dengan penuh perhatian dan hargai keragaman dalam pendapat dan pengalaman. Empati memainkan peran kunci dalam membangun hubungan yang kuat dan saling pengertian. Lalu yang terakhir, kelola stres dengan baik. Mengelola stres dengan efektif dapat membantu menjaga pikiran tetap positif dan mengurangi kemungkinan konflik dalam komunikasi. Berbagai teknik seperti meditasi, olahraga, dan pernapasan dalam dapat membantu individu untuk mengatasi stres. Kesimpulan dari presentasi ini adalah mengasah kemampuan berpikir positif merupakan langkah penting dalam meningkatkan komunikasi efektif. Dengan memahami konsep berpikir positif, mengakui hubungan dengan komunikasi, dan menerapkan strategi yang sesuai, individu dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih inklusif, kolaboratif, dan membangun. Ini membuka pintu untuk pemahaman yang lebih baik, resolusi konflik yang lebih efektif, dan hubungan yang lebih kuat di semua aspek kehidupan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.